Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Resya Fakhrun Nisa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen SDM. Dan tak lupa teman-teman semua yang kami banggakan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan yang pertama Aldina Raihan Abdillah, yang kedua Siti Nur Endah, dan yang ketiga M. Rifal Fauziansyah. Pada kesempatan kali ini, izinkan kelompok kami akan membahas terkait analisis dan perancangan kerja. Saya M. Rifal Fauziansyah sebagai moderator yang akan membantu jalannya presentasi kali ini. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, marilah kita buka acara presentasi kali ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu penyampaian materi. Baiklah, untuk materi yang pertama terkait definisi analisis perancangan kerja dan proses analisis perancangan kerja yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, di sini saya akan menjelaskan terkait definisi dan proses analisis perancangan kerja. Menurut Sasro Hadiwiryo dan B. Siswanto, analisis adalah merupakan aktivitas berpikir untuk menjabarkan pokok persoalan menjadi bagian komponen atau unsur, serta kemungkinan keterkaitan fungsinya. Sedangkan analisis perancangan kerja adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang terbaik, yang terdiri dari manusia, mesin, material, dan peralatan kerja serta lingkungan kerja, agar sistem kerja tersebut efektif dan efisien. Dilihat dari sejarahnya, disiplin ilmu teknik industri dimulai dari perbaikan sebuah sistem kerja yang dianggap sebagai sebuah teknik manajemen. Maka dapat dikatakan bahwa teknik tata cara kerja sebagai disiplin ilmu teknik industri yang pertama. Dalam prosesnya, analisis perancangan kerja harus dilakukan secara terencana dan berdasarkan pada tujuan yang dimiliki oleh setiap organisasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan suatu prosedur yang benar dalam pelaksanaannya. Adapun proses analisis perancangan kerja, antara lain, yang pertama, merencanakan analisis perancangan kerja. Sebagai langkah awal yang penting dilakukan dalam analisis perancangan kerja adalah perencanaan awal, di mana kegiatan ini dilakukan sebelum pengumpulan informasi dari berbagai sumber. Pada tahap inilah penentuan tujuan analisis perancangan pekerjaan untuk mempelajari visi misi dan tujuan dari perusahaan dan memastikan ketersediaan informasi sebagai dasar untuk menentukan analisis pekerjaan. Tahap yang kedua adalah mempersiapkan analisis perancangan kerja. Sebelum melakukan analisis, tugas para analis adalah menentukan jenis informasi yang dibutuhkan, menentukan metode dan teknik analisis pekerjaan. Pada tahap ini, dilakukan pengidentifikasian tugas-tugas dalam pekerjaan untuk mengetahui karakter pekerjaan tersebut. Jenis pekerjaan yang dianalisis mulai dari unit-unit satuan tugas terkecil sampai pekerjaan pada seluruh organisasi. Tahap yang ketiga adalah evaluasi pekerjaan. Deskripsi dan spesifikasi pekerjaan perlu dilakukan evaluasi. Apakah efektif untuk dapat dilaksanakan pada tahap berikutnya? Penilaian dilakukan dengan melihat hasil karya karyawan tersebut. Manfaat analisis pekerjaan adalah proses untuk memperoleh segenap fakta yang berhubungan yang menghasilkan deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Banyak manfaat yang diperoleh manajer perusahaan di dalam mengelola SDM. Baiklah, untuk pemateri yang kedua terkait perancangan sistem kerja dan tujuan perancangan sistem kerja yang akan disampaikan oleh Saudari Siti Nur Endah. Kepadanya saya persilahkan. Saya Siti Nur Endah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sistem kerja dan tujuan analisis perencanaan kerja. Perencanaan sistem kerja yaitu kemampuan untuk dapat membentuk atau menciptakan cara-cara kerja yang baik merupakan sebuah kebutuhan utama dalam kegiatan mencari suatu sistem kerja yang baik dari yang lainnya. Karena dari alternatif cara-cara kerja yang baik diadakan pemilihan terlebih dahulu sehingga cara-cara yang dibentuk tidak akan dibuat sembarangan. Dengan dapat merancang sistem kerja yang baik,
Seorang perancang harus dapat menguasai dan mengendalikan faktor-faktor membentuk suatu sistem kerja. Faktor-faktor tersebut bila disebut dalam kelompok biasanya terdiri dari atas pekerjaan, mesin, dan peralatan yang ada. Selanjutnya yaitu tujuan analisis perencanaan kerja. Analisis perencanaan kerja mengarah pada banyak informasi tentang pekerjaan tertentu. Tujuan melakukan analisis pekerjaan yang pertama, analisis pekerjaan berfungsi untuk mengumpulkan data secara sistematis dan membuat pertimbangan mengenai semua informasi penting yang berhubungan dengan pekerjaan tertentu. Yang kedua, hasil analisis pekerjaan akan menjadi masukan atau dasar bagi banyak aktivitas sumber daya manusia yang efisien. Yang ketiga yaitu analisis pekerjaan bertujuan untuk menyediakan suatu pemahaman yang mendalam tentang isi dan persyaratan pekerjaan bagi manajemen. Yang keempat yaitu analisis pekerjaan memberikan informasi mengenai deskripsi pekerjaan, memilih sumber daya manusia, melakukan evaluasi hasil kerja, dan melakukan pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Melakukan pelatihan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang karyawan. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Saudari Siti Nurenda yang telah menyampaikan materinya. Langsung saja untuk pemateri yang ketiga terkait manfaat perancangan sistem kerja dan aspek-aspek ergonomi dalam perancangan sistem kerja yang akan disampaikan oleh Saudari Aldina Raihan Abdillah. Kepadanya saya persilahkan. Materi selanjutnya yaitu manfaat analisis perancangan kerja. Adapun beberapa manfaat dari penerapan analisis perancangan kerja diantaranya yaitu yang pertama, produktivitas yang lebih tinggi melalui upah perangsang. Karena dengan adanya upah perangsang akan membuat para pekerja semakin bersemangat sehingga produktivitas yang dicapai semakin tinggi juga. Yang kedua ada perbaikan sistem kerja. Perbaikan sistem kerja bisa diterapkan di berbagai sistem komponen. Yang keempat ada penjadwalan produksi lebih akurat. Hal ini bisa dilakukan dengan dibakukannya waktu operasi di setiap stasiun kerja yang memungkinkan kita untuk menjadwalkan produksi kerja. Selanjutnya ada aspek-aspek ergonomi dalam perancangan kerja. Ergonomi dapat diartikan sebagai disiplin ilmu yang mempelajari antara manusia yang mempunyai kaitannya dalam pekerjaan, mempelajari sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang sistem kerja guna mencapai tujuan yang diinginkan secara efektif, efisien, aman, serta nyaman. Pelaksanaan dan penerapan ergonomi di tempat kerja dimulai dari yang sederhana dan pada tingkat individual terlebih dahulu. Rancangan yang ergonomis akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta produktivitas kerja, serta dapat menciptakan sistem serta lingkungan kerja yang cocok, aman, nyaman, sehat, dan beberapa aspek yang mempengaruhi ergonomi dalam kelangsungan hidup manusia adalah diantaranya ada aspek lingkungan, aspek kondisi kerja, aspek sosial, aspek sikap kerja, dan interaksi manusia dengan mesin atau peralatan kerja. Alhamdulillah materi telah kami sampaikan. Langsung saja untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan kesimpulan, di mana bahwasannya pada pertemuan kali ini analisis perancangan kerja adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari prinsip-prinsip dan teknik-teknik untuk mendapatkan suatu rancangan sistem kerja yang terbaik, yang terdiri dari manusia, mesin, material, dan peralatan kerja serta lingkungan kerja agar sistem kerja tersebut efektif dan efisien.
Prinsip dasar dalam analisis perancangan kerja adalah menyesuaikan manusia dengan pekerjaannya. Manusia bukan hanya harus mendapatkan pekerjaan, akan tetapi pekerjaan yang diperoleh dapat memelihara harkat dan martabat manusia sehingga bersifat manusiawi yang di dalamnya terkandung pengertian adanya jaminan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan. Baik, untuk acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara presentasi kali ini dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari awal sampai akhir dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kesalahan serta kekurangannya. Mudah-mudahan video presentasi kali ini bisa bermanfaat, khususnya bagi kami dan umumnya bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.